Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Alright, udah nunggu Unseen tayang ya? Abang juga tayang sih sama kamu. Sayang ya? Sayang. Salah jadinya kan. Baru juga opening udah salah. Nah, di Unseen kali ini gue lagi mau bahas thread yang ada di Twitter ya. Jadi ini sih sebenarnya cukup menegangkan sih ya. Karena thread ini memang menceritakan tentang seorang pendaki yang mendaki sendirian di Gunung Unggaran. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat naik gunung sendiri itu kayak lebih uji nyali sih ya. Ya kan naik gunung sendirian. Tapi mungkin itu cara healing tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang suka sendirian ke pantai gitu kan. Ke pantai sendirian tuh kayak masih seru ya. Pemandangannya indah. Ke gunung juga indah pemandangannya. Cuman kan kayak lebih banyak orang memilih pantai dibandingin gunung. Kenapa? Betul. Kalau ke gunung nanjak, kalau ke pantai turun kan. Gitu. Jadi kenapa banyak orang yang suka healing-healing tai anjing ke pantai itu karena nggak mau capek. Coba lu belum pernah kan ngerasain lu naik gunung sampai ke puncaknya. Nggak usah yang tinggi-tinggi. Mount Everest. Itu tinggi. Masalah gue menyebutin gunung yang ada di Indonesia kayak tinggi-tinggi semua deh di Indonesia. Oke, gunung gede. Bukan gunung tinggi ya. Ya lumayan pokoknya ya. Oke, standar yang standar. Gunung Batur di Bali. Nanjaknya cuma 1,5 jam. 2 jam lah. Jalan kaki, ya kan. Ketika lu nyampe di puncak gunung tuh lu harus bisa menikmati bagaimana pemandangan indah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ketika matahari, nah ketika matahari bersinar, ku gendong, nggak hafal gue lagunya. Ya pokoknya itu ya. Jadi mungkin ini salah satu healingnya mendaki gunung sendiri itu kayaknya untuk refreshing juga sekalian gitu. Nah thread ini ditulis oleh akun Twitter milik @mwv_mystic dan thread tentang mendaki gunung sendiri ini juga udah lumayan banyak likes-nya sih. Ada sekitar 41,2 ribu likes. Jadi kalau misalnya dari ceritanya sih orang ini mendaki gunung sendirian di Gunung Unggaran yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya udah daripada banyak basa-basi langsung aja kita lihat. Kita denger ini deh ceritanya. Cerita ini terjadi awal tahun 2006. Pagi aku terbangun dengan kepala pusing akibat baru tidur 2 jam saja. Semalam aku tidak bisa tidur akibat dirundung kegalauan mendalam karena seseorang yang aku cintai harus menikah dengan orang lain dan meninggalkanku. Temanya pas. Lu belum pernah kan ditinggalin nikah? Pernah dong. Berapa kali? 2 kali dong. Sama bro, 2 kali. Ini jadinya horornya beda ya? Ada sedihnya ya horornya ya. Sakit hati banget sih ya. Gue yakin dari kalian juga pasti ada yang mengalami ditinggal menikah sama pacarnya. Apalagi kalau misalnya pacarannya tuh udah bertahun-tahun. Itu cicilan motor kali ya, bertahun-tahun. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya. Merasa masih galau mendalam, aku pun berpikir mencari cara untuk melampiaskan segala beban ini. Menjernihkan pikiran dan hati serta bertekad untuk move on darinya. Terlintas di pikiranku untuk mendaki gunung saja. Karena mendaki gunung adalah hobiku sejak lama. Tetapi hari ini adalah hari Selasa. Teman-temanku yang biasa mendaki bersamaku pasti sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Apa aku sendirian aja ya? Meski sebelumnya aku juga sudah terbiasa mendaki sendirian, namun biasanya aku mendaki di akhir pekan, sehingga masih banyak bertemu pendaki lainnya. Sedangkan hari ini adalah hari kerja, pasti gunung akan sangat sepi. Apalagi pendakian gunung waktu itu belum seramai dan seeksis sekarang. Setelah beberapa waktu berpikir, aku pun memutuskan untuk mendaki gunung sendirian. Hanya berbekal tas daypack kecil berisi thermal blanket, sarung, roti, jaket, survival kit, dan rokok. Tanpa tenda, tanpa kompor, dan tanpa perlengkapan lain.
Aku nekat berangkat menuju base camp Gunung Unggaran. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke Gunung Unggaran. Aku memilih gunung ini bukan tanpa alasan, tetapi aku sudah terbiasa mendaki Unggaran. Bahkan dulu bisa tiap minggu aku ke sana. Jadi sedikit banyak aku sudah paham mengenai gunung ini. Dengan menggunakan bus, aku meluncur menuju ke Pasar Jimbaran, titik awal pendakian Gunung Unggaran. Saat di dalam bus ada seseorang yang duduk di sebelahku. Seorang pria parubaya dengan pakaian serba hitam. Merasa tak ada urusan dan pikiranku pun sedang agak kacau, aku pun tak menggubrisnya. Hingga ia mengatakan sesuatu kepadaku. Jika ada hal tidak menyenangkan yang nantinya menemuimu, biarkan saja, kata orang itu. Maksudnya gimana Pak? Tanyaku padanya. Kamu pergi dengan hati dan pikiran yang sedang tidak sehat. Berhati-hatilah. Semua hanya bisa kamu lalui jika tekad, iman, dan semangatmu tidak goyah. Sambung. Iya Pak, jawabku singkat. Sebetulnya aku paham apa yang dimaksud orang itu, tetapi karena memang kondisi pikiran dan hatiku saat ini sedang tidak karuan, maka aku tak berniat melanjutkan percakapan. Tak lama orang itu pun turun dari bus. Sebelum turun ia sempat melihatku lalu mengangguk dan tersenyum. Aku pun membalas. Beberapa waktu berlalu aku telah sampai di tujuan yaitu Pasar Jimbaran. Aku turun dari bus lalu mampir ke warung untuk makan sebelum memulai pendakian. Usai makan dan beristirahat sejenak aku pun mulai berjalan menuju base camp Mawar. Sepanjang perjalanan dari Pasar Jimbaran hingga base camp Mawar, aku hanya menyusuri jalan desa beraspal dengan deretan rumah-rumah penduduk dan lahan pertanian di sepanjang pinggirannya. Setelah beberapa jam berjalan kaki, akhirnya aku sampai di base camp Mawar. Suasana camp Mawar saat itu sangat sepi. Tak ada satupun petugas yang berjaga. Warung-warung pun juga tak satupun ada yang buka. Wajar, karena hari ini bukan hari musim pendakian. Merasa sedikit penar, aku pun merebahkan diri di sebuah kursi panjang di depan salah satu warung yang tutup. Tak terasa hingga aku tertidur di sana. Entah karena kelelahan atau karena memang semalam kurang tidur. Siang ini aku terlelap sangat nyenyak. Hingga samar aku merasakan ada yang menggoyang-goyangkan tubuhku sembari memanggil namaku. Membangunkanku. Perlahan aku membuka mata. Mungkin salah satu petugas base camp yang membangunkanku. Begitu pikirku. Tetapi ketika aku bangun, aku tidak melihat satu orang pun di sekitarku. Padahal jelas sekali tadi, aku merasa ada yang membangunkanku. Tetapi aku tak memikirkan lagi, apalagi sekarang waktu sudah hampir maghrib dan aku belum sholat asar. Tampaknya tadi aku benar-benar nyenyak sehingga tak menyadari hari sudah hampir gelap. Aku bergegas wudhu dan sholat. Usai sholat asar, azan maghrib pun berkumandang. Usai menjalankan sholat maghrib, aku mulai memikirkan perjalananku ini. Hari sudah gelap sedangkan aku di sini sendirian. Apa aku harus membatalkan pendakianku ya? Karena memang sangat beresiko mendaki sendirian apalagi malam hari begini. Tetapi karena memang kegalauanku ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, akhirnya aku memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian malam itu juga apapun resikonya. Aku berencana memulai pendakian nanti seusai sholat Isya. Saat menunggu azan Isya, aku menghabiskan waktu dengan duduk merenung di depan salah satu warung di base camp Mawar. Tak lama kemudian, aku merasakan kedatangan seseorang dari arah dalam hutan pinus. Samar aku mendengar percakapan dari beberapa orang di sana. Tetapi aku tidak bisa mendengar secara jelas apa yang diucapkan. Terdengar seperti gumaman dari beberapa orang. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini sisa pendaki yang naik akhir pekan kemarin. Terkadang ada beberapa orang yang betah berlama-lama hingga beberapa hari tinggal dulu di camp Promasan. Usai mendaki dari puncak Unggaran termasuk aku dulunya. Tetapi hingga beberapa lama aku di sana, orang-orang itu tidak muncul juga. Sepertinya tidak mungkin jika posisi mereka terlalu jauh karena tadi aku sempat mendengar suara mereka. Hingga azan Isya berkumandang, mereka tetap
tidak muncul juga. Aku tak memikirkannya dan segera menjalankan kewajibanku karena aku ingin segera memulai pendakianku. Usai sholat Isya, aku segera bersiap untuk memulai pendakian. Lepas dari Camp Mawar, aku memasuki wilayah hutan pinus. Aku berjalan santai namun stabil. Tak banyak berhenti karena medan pendakian belum terlalu berat dan aku juga sendiri jadi bisa sesuka hati mengatur ritme perjalanan. Aku tak lagi memikirkan suara yang kusangka pendaki tadi. Kalaupun mereka bukan manusia, aku juga tidak peduli. Aku datang ke sini bukan dengan tujuan tidak baik, meski suasana hati sedang kurang baik. Lagi pula aku merasa wajar jika mereka menunjukkan eksistensinya padaku. Karena saat ini mungkin hanya aku manusia di sini. Jangan bertanya apakah aku mendapatkan gangguan selama perjalanan ini. Sudah kubilang, saat ini aku satu-satunya manusia di sini. Jadi ibaratnya aku adalah sasaran empuk bagi mereka. Tinggal seberapa kuat nantinya mental dan iman ini menghadapi godaan mereka. Tak terhitung berapa kali mereka menampakkan diri mulai dari kelebatan bayangan, suara langkah kaki yang mengikutiku, bayangan hitam besar di sisi lembah, hembusan nafas di tenguk hingga suara aneh lainnya. Tetapi tak satu pun dari mereka yang menampakkan wujud secara jelas dan nyata di depanku. Sebagai informasi, zaman dulu di jalur pendakian Gunung Unggaran terdapat sungai kecil di sepanjang jalur. Mulai hutan pinus hingga di sungai yang agak besar sebelum pos pertama. Aku lupa nama sungainya. Sungai yang terdapat banyak batu besar ini dikenal sebagai Istana Peri. Peri merupakan salah satu bangsa jin dengan wujud wanita cantik yang suka menggoda manusia, terutama laki-laki untuk dibawa ke dunia mereka, dijadikan suami ataupun budak. Mendekati sungai ini, bulu kuduku merasa meremang hebat. Sempat berpikir untuk kembali saja. Tapi lagi-lagi egoku bekerja lebih kuat dari nalarku. Aku terus berjalan menyusuri jalan setapak dengan aliran sungai kecil di sampingnya. Hingga pada akhirnya aku sampai di sungai yang lebih besar. Percabangan aliran sungai. Terdapat air terjun kecil di sini. Debit air waktu itu lumayan besar. Maklum, sedang musim penghujan. Hingga air yang mengalir membelah jalur pendakian cukup membuat sepatuku basah terendam. Ketika berada di sungai ini, perasaanku sedikit terganggu karena ada sesuatu yang seolah menyuruhku melihat ke arah hulu sungai. Tekadku sebelumnya yang meyakinkan diri untuk tidak melihat ke arah kini runtuh. Sudah akibat rasa penasaran aneh saat ini. Perlahan kuhentikan langkahku sebelum menyeberang aliran sungai ini. Ketika mataku memandang ke arah hulu sungai, samar aku melihat seperti ada sosok perempuan berdiri di atas batu besar di ujung lembah hulu sungai itu. Jaraknya dari tempatku berdiri memang cukup jauh, tapi remang cahaya rembulan yang sedang bulat sempurna saat ini cukup membantu pencahayaan malam ini. Aku seperti terkesima dengan kehadiran sosok tersebut. Meski remang dan tidak jelas, tapi aku mengetahui bahwa sosok tersebut adalah wanita yang sangat cantik. Perlahan seperti kekuatan yang menarikku untuk melangkah mendekatinya. Beberapa langkah telah kubuat untuk menuju ke sosok wanita itu. Hingga pada akhirnya tiba-tiba kakiku seperti membatu, tidak bisa digerakkan. Sekuat apapun aku berusaha bergerak, kakiku jadi semakin jatuh. Sosok itu kulihat masih tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Begitu pula aku. Beberapa saat kemudian pandanganku semuanya gelap. Tapi aku masih sadar sepenuhnya. Aku tidak pingsan karena badanku masih bisa merasakan udara dingin dan juga air yang membasahi kakiku. Tak lama aku merasa seperti ditampar di pipi sebelah kiri. Seketika pandanganku kembali normal dan aku jadi tersadar atas apa yang aku lakukan saat ini. Astagfirullahaladzim, ucapku seketika. Aku pun memanjatkan doa lantas berbalik kembali ke jalur pendakian. Aku masih belum tahu siapa atau apa sosok wanita tadi. Banyak yang bilang itu adalah penampakan peri penghuni aliran sungai Gunung Unggaran itu. Tapi aku sendiri tak dapat memastikannya karena aku sendiri juga masih awam tentang jenis dan golongan bangsa jin. Terutama
penghuni gunung. Sambil terus berdoa dalam hati, aku melanjutkan perjalanan pendakianku ini. Masih dengan suasana dan nuansa yang sama di sepanjang perjalananku, banyak makhluk tak kasat mata yang berusaha menunjukkan eksistensinya di hadapanku. Aku tak memperdulikannya, sepanjang aku tak melihat bentuk mereka secara jelas. Dan aku yakin aku tak akan bisa melihat bentuk mereka. Jika sekedar bayangan, kepulan asap, suara-suara samar, dan lainnya, aku masih bisa memaklumi dan tak akan menggubris. Berarti si aku dalam cerita ini tuh orang itu mentalnya tuh baja juga ya. Bisa mengabaikan apapun gangguan itu. Ada yang mau coba naik gunung sendiri? Ada yang lagi galau? Ini kenapa ngacung? Woi. Aduh. Kita lanjut ya. Perjalanan sunyi menembus gelapnya hutan Gunung Unggaran menuju peraduanku untuk menghapus segala beban pikiranku saat ini, yaitu puncak Gunung Unggaran. Tak ada hal istimewa yang bisa kuceritakan sepanjang perjalanan dari pos pertama hingga sampai di kawasan kebun teh Promasan. Sampai di perbatasan kebun kopi dan kebun teh, aku berhenti sebentar untuk berpikir apakah aku akan langsung melanjutkan perjalanan ke puncak atau mampir dulu istirahat di Promasan. Kulihat jam tanganku dan waktu menunjukkan pukul 22.30 malam. Sudah lumayan larut malam jika aku melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Meski jarak dari sini sampai ke puncak sudah tidak terlalu jauh lagi, tetapi tantangannya jelas lebih berat. Bukan hal mistis atau gaib yang kupikirkan, tetapi resiko fisik lainnya, mengingat aku sendirian saat ini dan tak ada satupun pendaki lain. Mempertimbangkan hal itu, aku memutuskan melangkahkan kakiku menuju ke Promasan. Malam ini, aku akan beristirahat di sana dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak besok pagi. Di Promasan aku beristirahat di salah satu rumah warga yang biasa juga digunakan pendaki lainnya untuk singgah. Ada beberapa rumah penduduk di sini. Kita bebas memilih mau singgah di mana. Umumnya tidak memasang tarif untuk bermalam. Seikhlasnya kita memberikan tanda jasa akan mereka terima. Terlebih jika mereka membuka warung makan, maka sebaiknya kita membeli makanan pada mereka yang kita singgahi. Aku memilih singgah di rumah Biyung, salah satu warga Promasan yang sudah kenal dekat denganku. Karena Biyung termasuk warga sepuh di sini, jadi sedikit banyak beliau juga memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang gaib dan mengetahui persis tempat-tempat yang penunggunya paling usil atau paling berbahaya, termasuk sungai yang tadi aku ceritakan. Aku menceritakan kepada Biyung perihal perjalananku tadi, tak kurang tak lebih. Usai berbincang sebentar, aku pamit untuk beristirahat karena besok pagi aku akan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Awalnya Biyung sempat keberatan dan melarangku ke puncak sendirian. Tapi karena memang sudah niatku, maka beliau pun tak dapat melarangku. Beliau hanya berpesan untuk berhati-hati. Jika keadaan tidak memungkinkan, sebaiknya kembali saja ke Promasan. Aku mengangguk menandakan setuju dan berjanji bahwa aku akan menjaga diri. Pagi menjelang aku menunaikan kewajiban. Subuh, aku sempat ke Sendang Promasan yang dikenal dengan nama Sendang Pengilon. Sendang ini merupakan sumber air utama bagi warga Promasan dan sepanjang aliran airnya nanti, Sendang ini tidak akan pernah berhenti mengalir. Airnya jernih, bersih, dan segar. Di Sendang ini juga ada semacam pesanggerahan untuk ritual-ritual khusus yang dilakukan di waktu tertentu. Aku membersihkan diri di Sendang ini sekaligus mengisi persediaan air minum untuk kubawa ke puncak nanti. Usai sarapan masakan istimewa dari Biyung, aku sempatkan berjalan-jalan dulu di sekitar gua Jepang yang ada di salah satu bagian kebun teh Promasan. Menjelang siang, aku berpamitan dengan Biyung dan Kakung, suami Biyung, untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Unggaran.
Sepanjang perjalanan pendakian menuju puncak sesekali aku masih disapa penghuni asli Gunung Unggaran. Baik yang memiliki jasad fisik, yaitu binatang liar seperti monyet, lutung, ayam hutan, dan lainnya. Maupun yang gaib, seperti suara-suara orang bicara, suara langkah kaki, sentuhan manja, maupun tiupan nafas di tengkuk. Sampai di puncak Bayangan 2 sekitar beberapa ratus meter dari puncak Banteng Rider. Puncak Banteng Rider ini adalah puncak tertinggi Gunung Unggaran. Aku bertemu seseorang yang sedang duduk di sebuah batu di samping jalur pendakian. Nampaknya dia sudah lama duduk di situ sejak sebelum aku sampai. Terlihat dari beberapa puntung rokoknya yang dibuang di depannya, nampaknya dia sudah lama duduk di situ sejak sebelum aku sampai. Terlihat dari beberapa puntung rokok yang dibuang di depannya. Sebuah tindakan yang tidak patut dicontoh. Aku sempatkan menyapa ketika aku hendak melewatinya karena aku memang tidak berniat berhenti untuk beristirahat di sini. Tetapi jawaban dia justru menyuruhku berhenti dulu menemaninya. Baiklah, aku mengiyakan ajakannya. Toh aku memang sudah lama berjalan sendiri. Sejak dari pos 2, aku belum berhenti sama sekali. Selain itu, aku pun penasaran. Kenapa juga dia sendirian sepertiku? Dari mana mas? Ucapnya mengawali percakapan. Khas pembuka percakapan antara sesama pendaki. Dari sini mas, disensor. Lah, sampai dari mana kok sendirian juga? Jawabnya sekaligus balik bertanya. Oh, saya dari situ aja. Iya memang saya sendirian, selalu sendirian. Kebetulan sampean kesini, jadi saya cari teman. Ucapnya sedikit aneh. Tak ada yang aneh dengan orang ini sebetulnya. Aku lihat secara fisik dia tidak ada kejanggalan. Kakinya menapak tanah. Pantatnya pun sempurna menempel di batu yang didudukinya. Pakaiannya biasa, celana panjang, baju kaos hitam polos, dan sendal jepit swallow. Namun tak terlihat ada tas atau ransel khas pendaki. Rokok di sela jarinya yang selalu menyala sesekali dihisap pelan namun dalam. Dan setiap habis selalu membakar lagi. Terlihat dari banyaknya puntung rokok yang dibuangnya sembarangan di depannya. Cukup lama aku berbincang dengannya, aku sendiri lupa apa saja yang kami bicarakan. Jadi kutuliskan yang bisa kuingat saja. Sampean gak perlu memikirkan hal yang sudah jelas tidak bisa membuat sampean senang. Relakan dan lakukan hal yang lebih baik, ucapnya. Aku sempat bingung. Bagaimana dia bisa mengetahui isi pikiranku saat ini? Aku tak menjawab ucapannya tersebut. Aku hanya terdiam melihat jauh ke arah puncak membelakangi orang itu. Sudah, sepertinya cukup. Kalaupun saya mengajak sampean, sepertinya ada yang tidak memperbolehkan. Jadi sampean hati-hati saja menjalani yang ingin sampean jalani. Setelah itu pulanglah, ucapnya. Aku pun menoleh padanya, hendak menanyakan sesuatu padanya. Tetapi ketika pandanganku mengarah ke tempat dia duduk tadi, ternyata orang ini sudah tidak ada. Begitupun sisa puntung rokoknya juga lenyap tanpa bekas. Ternyata setan, ucapku dalam hati. Tak apa, setidaknya dia tidak mencelakaiku dan menunjukkan bentuk yang tidak menyeramkan. Serta apa yang dia ucapkan dan pesan padaku juga hal baik. Jadi aku tak ambil pusing, apalagi ketakutan dengan kejadian tadi. Aku beranjak dan melanjutkan perjalananku. Tak beberapa lama aku telah sampai di puncak Gunung Unggaran. Di sini aku hanya duduk merenung, kontemplasi dan refleksi, memikirkan apa saja yang telah kulakukan selama hidupku ini. Apa saja kesalahan serta dosaku terutama pada orang tuaku. Wah, ternyata memang gunung itu dibalik cerita yang seremnya itu dan segala mitosnya, gunung juga bisa jadi tempat merenung karena mungkin suasananya tenang ya di puncaknya, ya gak sih? Ya kan, ketika kita dapat suasana tenang, either antara dua. Kitanya jadi semakin tenang, kita bisa merefleksikan diri atau kita makin kepikiran. Ya kan? Hah? Gue tipe daripada gue merenung mendingan gue molor. Nah
Tapi gak di puncak gunung juga bro. Iya, itu kan dia sering naik gunung. Kita lanjut. Kemudian usai sholat asar, aku segera bersiap melanjutkan perjalanan untuk turun dari puncak. Jalur turun kali ini aku sengaja memilih jalur Gedong Songo. Bukan tanpa maksud, aku sengaja memilih jalur Gedong Songo karena ingin sekedar sambil menikmati suasana wisata besok pagi. Aku mempercepat langkahku dengan sesekali berlari jika medan jalur pendakian landai atau datar karena aku mengejar waktu saat ini. Aku tak mau kemalaman di jalan. Di awal jalur ini terdapat banyak pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Dan di antara belantara ini pula, aku bisa merasakan banyaknya penghuni yang mungkin juga merasakan kehadiranku. Tak segan mereka berusaha menampakkan diri di depanku. Baik di bawah pohon, gelantungan, di dahan maupun di antara semak belukar yang sangat rimbun. Namun tak satu pun terlihat jelas bentuknya. Hanya sekedar bayangan hitam atau putih yang ketika aku balas melihat justru menghilang. Aku terus berjalan, kadang berlari supaya bisa berjalan sampai di tujuanku Gedong Songo. Hingga petang menjelang aku belum juga sampai di area Gedong Songo. Gelap mulai merayapi sisi bumi ini dan mata-mata yang tadinya terpejam kini mulai bermunculan. Aku sempatkan sholat maghrib terlebih dahulu. Bermacam godaan berusaha menggoyahkan kekhusyuan saat menghadap Ilahi. Mulai dari suara langkah kaki, suara tertawa pelan namun seolah menyatu hati, suara samar orang bicara dan godaan lainnya. Usai menjalankan sholat maghrib, aku bergegas melanjutkan perjalananku. Semakin lama aku berjalan, aku merasakan mereka seolah semakin banyak yang mengikutiku. Tak bisa dipungkiri, kini rasa takut semakin terasa. Aku seolah semakin terpengaruh dengan godaan mereka. Sehingga ketika aku sampai di kawasan Sabana, di mana lokasi Gedong Songo sudah semakin dekat, aku merasakan langkahku semakin berat. Aku seperti merasakan kelelahan yang luar biasa. Padahal aku tidak membawa beban berat seperti pendaki gunung pada umumnya. Dengan bersusah payah aku terus berusaha melangkahkan kakiku ini. Sampai pada suatu ketika, aku merasakan seluruh tubuhku lemas dan jatuh terduduk. Dalam kondisiku saat ini, aku memejamkan mata, berusaha memusatkan pikiran dan konsentrasi diiringi doa yang kupanjatkan dalam hati. Kini aku merasakan seluruh badanku panas, panas yang seolah membakar. Berusaha semakin keras melawan kondisi ini, aku semakin merasakan kesadaranku memudar. Hingga akhirnya aku tersadar seperti dikelilingi banyak sekali orang yang berdiri memandangiku yang terbaring tak berdaya. Mereka berdiri memandangiku. Tak beberapa lama entah apa yang terjadi. Mereka semua tiba-tiba pergi seolah ketakutan dan aku kembali sadar sepenuhnya. Aku melihat sekelilingku, berusaha berorientasi dengan tempatku saat ini. Aku melihat senterku tergeletak di tanah persis di sebelahku. Di sekitarku hanya gelap. Samar kulihat hamparan padang rumput dan beberapa pohon. Suara azan samar kudengar, menandakan aku sudah tidak terlalu jauh dari pemukiman terdekat. Usai melakukan sholat isya, aku melanjutkan perjalananku. Kali ini aku merasakan langkahku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mereka yang ada di sini masih tetap mengawasi setiap langkahku dalam kegelapan. Sekitar 1 jam kemudian aku telah sampai di area Candi Gedong Songo. Sepi sekali suasana di sini. Aku melangkahkan kaki menuju ke arah pintu keluar. Di depan loket terdapat semacam ruangan terbuka yang biasa digunakan istirahat wisatawan yang kesini. Aku akan tidur di sana malam ini. Tepat azan subuh, aku terbangun. Usai melaksanakan kewajiban, aku membersihkan diri di toilet umum. Aku sarapan di warung sekitar sini. Usai sarapan, aku sempatkan jalan-jalan menikmati pemandangan di Candi Gedong Songo. Dan siangnya, aku pun pulang untuk kembali menjalani hari-hariku yang biasa saja. Oke, itu dia cerita panjang dari seseorang yang
melampiaskan kegalauannya dengan mendaki gunung sendirian di Gunung Unggaran. Gimana guys? Merasa ada yang merhatiin gak sih di tempat kalian nonton? Oh iya, kalian merhatiin. Ini kalian yang nonton tadi, yang ngedengerin ceritanya sambil cek-cek sekitar gak sih? Apalagi dengerin Unseen tuh enaknya pakai headset ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang suaranya kurang kenceng, enggak, ya Bluetooth speaker boleh. Headset sih lebih enak ya. Apalagi yang kayak gini nih. Waduh. Gue yang cerita, gue yang merinding kan anjing. Karena gue denger suara gue sendiri tadi. Oke. Oh masih ada ya? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian yang tadi dengerin ceritanya terus kalian merasa ada yang merhatiin, tenang aja. Mereka hanya mau tahu dan nemenin kalian sebenarnya. Jadi itu ya cerita Unseen di episode kita kali ini. Gue harap sih kalian suka dan merasakan juga apa yang dialami oleh si pendaki ini. Maksudnya uji nyalinya ya, bukan kegalauannya, perasaannya. Jadi kita bisa belajar juga nih dari dia kalau misalnya ingin sesuatu, kita harus memiliki niat dan tekad yang kuat, maka kita bisa melalui tantangan dan mencapainya. Jadi gue doain mudah-mudahan yang denger ini kalian gak galau lagi. Terus kenapa? Gak takutnya kan ada yang galau. Ini kan karena ceritanya si pendaki ini kan dia galau makanya dia ingin menenangkan healing-healing itu ke gunung kan. Gak usah nanya, abang kalau galau healingnya kayak gimana? Tidur. Oke. Ya udah itu aja deh untuk episode kali ini. Dan tentunya kalau misalnya kalian punya cerita horor yang menyeramkan dan bisa kalian share. Kan improve boleh. Jadi kalau misalkan punya cerita horor yang menyeramkan dan gak bisa kalian lupain nih, boleh langsung komen atau kalian boleh kirim ke email fadipotret@gmail.com. Jadi nanti cerita yang serem dan menarik akan gue bahas di video Unseen mendatang. Siapa tahu yang cerita bisa ngobrol langsung bareng sama gue. Dan yang pastinya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalau misalnya kalian suka dengan konten gue ini. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya.